Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi haqqa hamdih, fasubhanahu min ilahin syarrafal alam bidhuhuri zaini khalqih wa afdali khalqih wa ajalli khalqih. Allahumma fassalli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad afdali makhluqatihi fi ardihi wa samaihi, salatan yattasilu biha ruhul musalli alaihi bih, fayanbasitu fi qalbihi nuru sirri ta'alluqihi bihi wa bihubbih, wa yuktabu biha bi'inayatillahi ta'ala fi hizbih, wa yasri sirruha wa ta'udu barakatuha alaihi wa ala asyakhihi wa awladihi wa ahbabihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumi liqa'ih. Amma ba'du, fayaqulu Allahu tabaraka wa ta'ala wa huwa asdaqul qailin: laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Wa qala nabiyyuna wa uswatuna wa qudwatuna wa maulana Muhammad: Inna Allah subhanahu wa ta'ala qad harramal arda an ta'kula ajsadal anbiya. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Al-mukarramun, para alim ulama, para asatid wal asatidah, segenap para kesepuhan, tokoh masyarakat, tokoh lingkungan, aparatur pemerintah, Bapak TNI dan juga daripada kepolisian, hadir di tengah-tengah kita guru-guru kita, Kiai Haji Ujai Abdurrahman Jailani, Kiai Haji Eka Jaya, guru kita Ustaz Haji Rustam Effendi, dan juga guru-guru kita yang lain yang begitu banyak hadir di majelis maulid malam hari ini. Kita berdoa bersama, mudah-mudahan beliau-beliau semuanya diberi sehat walafiat, dimudahkan segala urusan-urusannya, dan dimenangkan dalam perjuangannya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Lurah Serengseng, siapa namanya ya? Bapak Fajar beserta jajarannya dari Kecamatan Kembangan, Bapak Polsek, Bapak TNI, semuanya kita berdoa bersama, mudah-mudahan beliau-beliau semuanya diberikan kesabaran dan kekuatan dalam mengemban amanah demi mensejahterakan masyarakat. Amin ya rabbal alamin. Panitia pelaksana dari RW 06, mudah-mudahan Pak RW 06 beserta jajaran di RT di wilayah RW 06 semuanya berlimpah barokah, barokah kehidupannya, barokah rezekinya, barokah usahanya, barokah warganya, barokah dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sekalian, Bapak Ibu, di dalam Al-Quran berbicara orang mati syahid, dilarang oleh Allah untuk menyatakan mati. Kita tidak boleh mengeluarkan statement bahwa orang-orang yang mati syahid itu mati. Kata Allah, wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat,
jangan Anda mengeluarkan statement bahwa orang-orang yang mati berjuang di jalan Allah itu mati begitu saja. Bal ahya, mereka hidup. Al-Quran bilang begitu. Bahkan dalam ayat yang lain Bapak Ibu, wala tahsabannal ladzina qutilu fi sabilillahi amwata, jangan punya pikiran bila wala taqulu, jangan melontarkan statement, pikiran pun jangan. Orang-orang yang berjuang di jalan Allah jangan punya pikiran mereka mati. Maknanya, bila kepada orang mati syahid aja jangan bilang kita mati, apalagi kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Sebab syuhada makomnya ketiga, di bawah siddiqin, di bawah Nabi. Di dalam ayat Allah nyatakan, wa may yuti'illaha war rasul faulaika ma'al ladzina an'amallahu alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada wassolih. Bapak Ibu, orang mati syahid kita tidak boleh bilang kita mati, apalagi kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Arwahnya orang-orang soleh itu adalah hayat barzakhiyah. Bicara ini saudara, di dalam kitab Akhbaru Makkah dijelaskan seorang gubernur Madinah, Amirul Madinah, dalam satu malam mimpi didatangin Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi nenteng dua orang, rambutnya pirang, matanya biru, kulitnya bule. Kalau diserengseng namanya buceri, bule dicet sendiri. Jangan dicatat guru. Ini bule ditenteng oleh Nabi. Kata Nabi kepada gubernur Madinah, ya Amiral Madinah, aghithni min hadainir rajulaini. Wahai gubernur Madinah, tolongin saya dari dua orang ini. Bangun dari tidurnya gubernur Madinah, beliau berkata, inna lillah wa inna ilaihi raji'un, hadhihi ru'ya minasyaitan. Ini mimpi dari setan. Tidak mungkin orang kayak model saya, ibadah kurang, bisa ngimpi ketemu Nabi. Rasanya sangat sulit, apalagi nabinya minta tolong sama saya. Begitu tawaduknya gubernur Madinah saudara. Ini gubernur, sangat adilnya gubernur, luar biasa, adil sekali. Waktu turun tuh gubernur dikawal banyak orang. Waktu turun, Gubernur Anies, saudara, besok malam ngimpi lagi. Nabi datang lagi. Lalu Nabi bilang, ya Amiral Madinah, aghithni min hadzainir rajulain. Tolongin saya dari dua orang ini. 3 malam berturut-turut gubernur Madinah ngimpi ketemu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk ketemu Nabi saudara dalam mimpi saja tidak mudah, harus melewati 70.000 tembok cahaya. Ketemu dulu orang-orang soleh. Kalau kita tiap malam ngimpi, alhamdulillah ngimpi gondorua mulu, orang jelas. Ini ngimpi hebat, ketemu Nabi setelah 3 malam berturut-turut. Lalu kemudian kata gubernur Madinah, ini ada yang gak beres pada masyarakat saya. Maka kemudian hari itu gubernur Madinah membuat siasat membagi sembako.
bagi-bagi sembako, buat sembako. Sarden dah hilang pada sembako itu. Ini sembako, buat sembako, dan langsung yang membagi gubernurnya satu-satu. Dan Madinah bukan seperti sekarang sudah padat, zaman dulu sedikit masyarakat. Maka kemudian dibagi satu-satu, dilihatin wajah yang ketemu dalam mimpinya itu, Bapak Ibu Saudara. Sampai selesai sembako dibagikan, tidak ada yang 2 orang dalam mimpi itu yang Nabi minta ditolongin dari 2 orang ini. Lalu kemudian kata gubernur Madinah, ini tidak beres dengan masyarakat saya, mesti ada yang khianat dari masyarakat ini. Kata aparat kegubernuran mengatakan, tidak wahai gubernur Madinah, ini semua masyarakat Madinah hadir, tidak mungkin, mesti ada yang belum hadir ini. Karena belum dilihat yang 2 orang dalam mimpi itu. Akhirnya ada seorang kakek-kakek saudara datang nyamperin gubernur Madinah. Dia bilang, ya Amirul Madinah, di rumah saya ada 2 orang ngontrak udah 2 tahun. Mungkin karena merasa bukan masyarakat Madinah, jadi tidak hadir pada majelis ini. Kata gubernur Madinah, bagaimana warna kulitnya? Bule. Bagaimana dia punya rambut pirang? Bagaimana dia punya mata biru? Antar saya ke rumahnya. Bapak Ibu Saudara, diantar 5 kilo dari Masjid Nabawi, ini rumahnya. Ternyata waktu masuk dia membuat terowongan kurang 500 meter menuju kuburan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sudah buat terowongan. Apa ini tujuan Yahudi ini? Pengen menculik jasadnya Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dicari ini Nabi kekurangannya, yang muncul kemuliaannya. Dicari kerendahannya, yang muncul ketinggiannya. Mau dicari dari berbagai sisi kekurangan Rasulullah, tidak ketemu. Imam Busiri menyatakan, tanazzaha an syarikin fi mahasini fajawharul husni minhu ghairu munqasam. Faqan nabiyina fi khalqin wa fi khuluqin walam yudanuhu fi ilmin wala karami. Fa inna fadla rasulillahi laisa lahu haddun fayu'ribu anhu natiqun bifami. Famablagul ilmi fihi annahu basharun wa annahu khairu khalqillahi kullihimi. Sallu alal habib. Saudara, Rasulullah pengen cari kekurangannya di mana. Ketemu satu hadis. Nabi pernah bersabda, innallaha ta'ala qad harramal ardo an ta'kula ajsadal anbiya. Allah haramin bumi menelan jasadnya para nabi. Nabi jasadnya enggak dimakan belatung, sebab di dalam bumi utuh hidup bihayatin barzakhiyah. Kata Yahudi, ini dia nih omongan Muhammad begitu. Saya mau buktikan kalau jasadnya hancur, saya mau tontonkan ke dunia. Ini Muhammad bohong. Dibilang nggak hancur, ini hancur. Kalau Muhammad udah ketemu bohongnya, maka semua yang disampaikan bohong. Al-Quran yang disampaikan juga bohong, dan Allah yang mengutusnya juga bohong. Inilah diantara orientalis yang pengen menghancurkan Islam. Berbagai cara dia buat, sampai pengen nyulik jasadnya Nabi besar Muhammad Sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tapi Nabi saudara sudah wafat. Ketika Amirul Madinah masuk ke terowongan itu yang kurang 500 meter, nyampe ke kubur Nabi, ketahuan. Kata Nabi,
wa ya amiral Madinah agisni min hadaini rajulain, tolongin dari dua orang ini. Saudara, Nabi yang kita peringati maulidnya malam hari ini udah wafatnya, tahu kalau jasadnya mau diculik. Kita saudara, meleknya sendal kita hilang, enggak tahu, apalagi kita tidur. Ini Nabi saudara, Nabi yang kita peringati maulidnya. Maka siapa yang mengadakan hubungan dengan Rasulullah, apapun yang mengadakan hubungan dengan Rasulullah akan menjadi mulia adanya. Bukan saja manusia, betapa sebatang pelapah kurma buat khutbahnya Nabi sebelum muncul mimbar, ada hubungan dengan Nabi, tidak pengen jauh dengan Rasulullah. Itu yang tidak punya akal dan tidak punya ruh saudara, apalagi kita umatnya. Maka kita tidak boleh putus hubungan dengan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kata Imamul Haddad di dalam Risalatul Muawananya, beliau menyatakan wa alaika bil muhafadzati ala adabi syariah zahiran wa batinan wa ta'atan wa adatan takmul lakal mutaba'ah wa yatimma lakal iqtida bi habibinal Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Saudaraku, agar supaya kita tidak putus hubungan dengan Nabi Muhammad, maka adalah perayaan maulid ini, peringatan maulid ini. Bukan kita enggak ingat, setiap muslim ingat sama Nabi Muhammad. Apalagi lagi salat assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullah wa barakatuh. Tapi memberi ingat kepada mereka yang lupa, memberi ingat kepada mereka yang lupa tentang luhurnya ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hal yang sangat fundamental dalam kehidupan kita sebagai masyarakat saudara. Bukan saja pada faktor ibadah, tapi pada faktor adat keseharian kita. Pelan-pelan kita nyontoh Nabi Muhammad, insya Allah. Dari mulai yang terkecil, kita masuk masjid kanan dulu, keluar masjid kiri, masuk rumah kanan dulu, keluar rumah kiri. Ini pulang dari majelis maulid, masuk rumah kaki kanan, kanan dulu. Kalau kemudian kita lupa kiri, mundur lagi, mundur baru kita masuk lagi kanan. Keluar rumah kiri. Inilah Nabi, dan kita harus ikut Nabi dari yang terkecil. Nggak usah yang tertinggi-tinggi sampai sholat kakinya bengkak terlalu tinggi. Bagi kita yang keseharian dulu, yang kecil-kecil ikut Nabi Muhammad pada adat kebiasaan sehari-hari. Pokoknya di mana kita masuk rumah kanan, keluar rumah kiri, ini diikuti. Nanti muncul cahaya-cahaya daripada apa yang diajarkan oleh Nabi besar Muhammad. Pakai baju saudara, Nabi kalau pakai baju itu ngancinginnya dari bawah ke atas. Itu Nabi copot baju dari atas ke bawah. Ini kita contoh yang kecil-kecil saja, ajarin sama anak-anak kita, karena ini yang disuruh oleh Nabi. Adibu auladakum bisalasi khisal bihubbi nabiyikum. Hubbun Nabi itu diantaranya mutaba'ah wal iqtidailahu sallallahu alaihi wasallam. Maka kita pakai baju ngancingin dari bawah ke atas, copot dari atas ke bawah. Cina saudara, Cina bikin tuh celana jin, levis dan seterusnya. Lihat resletingnya, ngancinginnya dari bawah ke atas, copotnya dari atas ke bawah. Maulid kagak, dia ngamalin ajaran Nabi. Dan kita kudu yang lebih penting ngamalin ajaran-ajaran ini, sebab inilah ajaran yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masuk kamar kecil kaki kiri, karena apa? Kaki kanan dan kaki kiri lebih kuat mana kira-kira? Kanan. Silakan turun dari metro mini, kanan dulu. Kanan apa kiri yang kuat?
kiri, maka kamar kecil tuh licin, kiri dulu. Karena kaki kiri jauh lebih kuat pijakannya dibanding kanan. Ada muslim jatuh di kamar mandi, pembuluh darahnya pecah. Kenapa? Penyebab utamanya satu, dia melanggar ajaran nabinya. Masuknya kaki kanan dulu, ndak bisa. Kalau kaki kiri dulu, insya Allah ndak. Dia ngamalin kakinya kaki Nabi Muhammad. Amali kaki kiri, karena lebih kuat kiri. Jepang begitu. Coba lihat motor, standarnya itu ditaruhnya di kanan di kiri. Kiri, karena lebih kuat kiri. Jepang nyontoh Nabi. Masa kita yang ngadain maulid enggak mau ngikut Nabi? Dikit-dikit. Pakai sendal kanan dulu, copot sendal kiri, pelan, pelan, pelan. Kita contoh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab ketika Al-Quran menyatakan kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni, kata Imamul Ghazali di dalam Al-Arba'in fi Usuluddin, fi ayyi syai'in al-mutaba'ah, ngikut Nabi pada apa? Dan diterjemahkan oleh Imam Haddad, mutaba'ah Nabi itu bukan saja pada aspek ibadah, tapi aspek keseharian kita. Yang sehari-hari dulu, pakai baju kanan dulu, copot baju kiri, begitu. Pakai sepatu sambil duduk, jangan sambil diri. Ini diantara ajaran-ajaran yang kecil-kecil dulu. Kita contoh dari apa yang diajarkan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, supaya kita ada hubungan dengan Nabi, supaya kita memiliki hubungan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Guru kita Kiai Syafi'i Mustawa telah hadir di tengah-tengah kita. Saudara, saya ingat kajian beliau waktu ngajar Safinatun Najah. Di dalam bab tayamum, bila kita udah tayamum air datang maka tayamumnya batal, betul enggak? Maka guru kita udah datang, ceramah saya batal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan wa marhaban bihudumikum. Kami ucapkan selamat datang kepada guru kita Al-Mukarram Ustadz Kiai Haji Ahmad Syafi'i Mustawa. Alhamdulillah beliau sudah hadir di tengah-tengah kita dalam keadaan sehat walafiat. Syukron kasir kepada Kiai Haji Fahrudin Al-Bantani yang telah menyampaikan tausiahnya.